Selamat tahun baru Sobat Great People dan Breeders. Semoga tahun baru ini kita akan selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan yang pasti cuan terus dalam investasinya. Kira-kira nih kalau di awal tahun kita kan pasti akan mengadakan yang namanya resolusi yang akan kita lihat sampai nanti akhir tahun. Akan seperti apa sih resolusi kita, di mana resolusi tersebut itu juga ada berbagai jenisnya. Ada resolusi untuk karir, ada resolusi untuk kesehatan, dan yang pasti tema kali ini kita akan mengangkat resolusi untuk investasi yang rutin. Dan hari ini, kesempatan kali ini saya tidak sendirian untuk membahas tema langkah muda investasi yang akan kita bawakan bersama dengan Mbak Fiona Salvadila dari produk PT BRI Dana Reksa Sekuritas yang akan kita nanti akan banyak sekali berbincang-bincang yang tentunya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita tampung nih Mbak Fiona ya. Mungkin sebelumnya kita sapa dulu ya. Halo Mbak Fiona, apa kabar? Halo Mbak Mel, kabar baik. Alhamdulillah. Halo semuanya, salam Halo kenal. Sobat Great People dan Breeders ya Mbak Fiona. Betul, ya. Breeders dan Great People. Hai. Oke, Mbak Fiona, terima kasih sebelumnya telah menyempatkan waktu untuk bisa main nih ke BNI Asset Management, ke studionya BNI Asset Management, di mana ini perdana kalinya ya Mbak Fiona ya. Betul, ini pertama kalinya. Perdana kalinya, tentunya pasti Sobat Great People dan Breeder sendiri itu ingin tahu nih Mbak Fiona tentang Bright sendiri itu seperti apa. Mungkin boleh dong diinformasikan ke kita, kira-kira tuh Bright itu company profile-nya seperti apa? Oke, hai Great People dan Breeder semua. Perkenalkan, nama saya Fiona dari Product Development BRI Dana Reksa Sekuritas. Terima kasih Mbak Mel atas kesempatannya nih. Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol ya antara BNI AM sama BRI Dana Reksa Sekuritas selaku APERT gitu. Iya, betul. Nah, buat teman-teman yang belum familiar gitu ya dengan BRI Dana Reksa Sekuritas, jadi kami adalah perusahaan sekuritas yang berdiri dari tahun 1992, jadi emang sebenarnya udah lama ya, dan kita tentu termasuk pionir gitu di pasar modal Indonesia dengan nama awal Dana Reksa Sekuritas. Jadi pada tahun 2018 mayoritas saham kami dimiliki oleh Bank BRI, jadi kita berubah nama jadi BRI Dana Reksa Sekuritas gitu. Nah, saat ini kita punya aplikasi yang namanya Brights. Tadi Mbak Mel udah sempat sebutin juga ya. Brights itu adalah aplikasi online trading yang memungkinkan teman-teman di sini bisa untuk transaksi aset-aset di pasar modal. Jadi produk-produk di pasar modal kan yang kita familiar kan ada saham, ada obligasi, dan pastinya reksadana ya. Nah, 3 produk itu kita bisa transaksikan di Brights gitu Mbak Mel. Berarti Mbak kalau kita boleh konklusikan, sebenarnya Bright sendiri itu sudah berdiri lama dan eksis ya Mbak di pasar modal. Betul, kita udah lebih dari 30 tahun berarti secara total ya. Nominal angka gitu ya, umurnya udah 30 tahun ya. Berarti istilahnya sudah menjadi senior nih di pasar modal di sekuritas ya kalau kita boleh informasikan seperti itu. Nah, misalnya nih Sobat Great People dan juga Breeder sendiri nih baru mau tahu kira-kira mau beli investasi reksadana BNI AM yang ada di Brights itu seperti apa sih Mbak? Nah, kan sebagai agen perantara pedagang efek reksadana, kita menjual reksadana melalui 2 platform ya, yang pasti offline dan online. Kita sebagai perusahaan sekuritas yang pionir ya, selama 30 tahun kita melayani nasabah untuk bertransaksi produk pasar modal. Kita punya cabang di seluruh Indonesia. Jadi kita punya cabang 10 ya saat ini yang menyebar di seluruh Indonesia, disertai dengan sales yang mana kalau teman-teman mau langsung ke cabang, mau ketemu sama sales kita, bisa untuk beli produk-produk reksadana kelolaan BNI AM. Tapi kalau buat teman-teman yang suka transaksi sendiri gitu ya, mau beli sendiri, lebih mudah pakai handphone gitu ya, kalian bisa download aplikasi Brights di Play Store. Kita juga punya light versionnya namanya Brights Easy gitu. Jadi tinggal di download aja, nanti di situ kalian akan ketemu menu produk. Nah, di situ ada 3 pilihan produk. Ada reksadana, ada obligasi, dan juga saham. Jadi kalau mau beli reksadana kelolaan BNI AM, masuklah ke menu produk, pilih produk reksadana. Nah, di situ
tinggal difilter aja dari BNI AM. Nanti ada beberapa produk yang teman-teman bisa pilih dan bisa langsung beli di situ dan melakukan pembayarannya saat ini melalui RDN ya. Gitu. Kalau mau beli gampang banget sih sebenarnya. Ternyata gampang ya Mbak Vio, walaupun sebenarnya kalau kita bisa bilang kan Bright sendiri sudah senior, ternyata mengaplikasikannya juga secara sudah mulai teknologinya semakin baik dan lebih gampang lagi untuk kita sebagai pemula gitu ya Mbak Fiona ya. Betul. Kalau pemula sih bisa pakai yang namanya Bright Easy. Di situ dia fiturnya kita bikin pilih simple kali betul ya. kita bikin simple, kita pilih yang paling gampang, yang paling user friendly gitu ya, menu-menu yang mungkin buat teman-teman pemula mungkin nggak familiar gitu ya, nggak biasa trading, mungkin akan pilih menu yang gampang, misalnya beli jual gitu ya. Nah di Bright Easy itu langsung bisa beli, langsung bisa jual dengan cuma beberapa step doang gitu ya, 2-3 step lah udah bisa berhasil. Gampang sih kalau pemula. Lebih simple berarti ya untuk pemula ya. Oke, simple. Mbak Fiona, kita tadi sudah dapat gambaran sedikit sekilas informasi tentang Bright sendiri. Kita mau masuk lagi nih ke topik. Kira-kira kan awal tahun nih Mbak Fiona ya. Kalau boleh tahu resolusinya Mbak Fiona di awal tahun ini tuh kayak gimana sih Mbak? Mungkin boleh di-spill ke kita Mbak. Oke, tadi kan Mbak Mel kan udah sebutkan kalau kita tuh harus punya resolusi. Tadi yang dibilang kan ada personally, financially sama professionally gitu ya. Betul. jadi secara personal kita juga harus punya resolusi, secara finansial juga harus ada gitu. Nah, kita kan kita mungkin ngebahasnya yang lebih spesifik dulu kali ya ke bagian financially gitu. Karena kan mau nggak mau financially itu kan harus ada resolusi di awal tahun ini gitu ya. Kalau aku nih resolusi di tahun 2024, sebenarnya tahun 2023 tuh dibilang udah ada resolusi juga pastinya kan. Dan mostly di tahun 2023 ini adalah tahun 2023 kemarin gitu ya, resolusinya adalah aku pengen punya aset investasi di akhir tahun 2023 ini gitu. Dan itu tercapai ya pastinya, karena kan investasi itu kan kalau aku lakukan secara rutin. Nah mungkin di tahun ini resolusinya adalah aku mau melakukan hampir sama dengan mirip 2023 ya pastinya. Tapi mungkin lebih bagus lebih baik lagi ya. Karena kan udah ada modal dari aset investasi di tahun 2023. Jadi pasti tahun 2024 ini akan maunya lebih bertumbuh dari 2023 gitu. Oke, tadi berarti kan istilahnya sudah ada modal nih Mbak Fiona di akhir tahun 2023 yang sudah kasarnya di 2023 itu udah kelihatan resolusinya seperti apa. Ya plus minus lah, mungkin ada yang berhasil ada yang enggak, tapi kan kelihatannya sih berhasil ya untuk Mbak Fiona gitu kan ya. Nah sekarang balik lagi nih Mbak, kan Mbak tadi sudah menjelaskan tentang resolusi investasinya Mbak Fiona secara menyeluruh. Mungkin boleh sedikit spill juga ke kita untuk investasi bagian reksadananya itu seperti apa sih Mbak? Oke, jadi kalau 2023 kemarin aku mostly invest di saham, karena saham dan beberapa fixed income ya, di reksadana saham dan beberapa reksadana fixed income kalau tahun lalu ya. Tapi kalau tahun ini nih, karena aku lihat di awal tahun ini kan udah mulai akan mereda ya tension politiknya ya. Jadi bisa jadi pasar saham itu akan lebih menggeliat kali ya. Iya betul, karena akan diuntungkan dengan adanya pemilu kan. Jadi karena demokrasi. Dengan adanya pemilu itu kan konsumsi juga akan meningkat kan pasti. Konsumsi, terus manufaktur juga. Terus selain itu juga pasti karena tension politiknya udah mereda, pasti kan dari sisi bisnis juga akan lebih menggeliat mudah, sepertinya ya. Betul, akan lebih mudah untuk meningkat di tahun ini gitu ya. Jadi aku jujur di tahun ini kepikiran untuk beli reksadana saham lagi di awal tahun. Di awal tahun ya udah mulai mengakumulasi di reksadana saham kali ya Mbak Fiona. Tapi jangan lupa pasti harus ada diversifikasi kan. Kalau saham itu kan pasti dia fluktuatif banget gitu ya. Dan kalau bisa dibilang reksadana saham itu tidak dilihat untuk saat ini kita beli dan besok kita lihat nih hasilnya seperti apa gitu kan. Jadi itu harus
jangka panjang kan Oke, gitu. oke, Jadi Mbak harus Fiona. ada, kalau aku akan ada diversifikasi ke pasar uang juga pastinya. Oke, terus Mbak, kan kalau kita boleh lihat nih Mbak, kita masuk sedikit lagi ke tema. Kan Mbak Fiona bisa kita kategorikan adalah investor yang berpengalaman atau yang senior lah, karena bekerja juga di bagian pasar modal yang pastinya well known lah about pasar modal itu seperti apa. Kira-kira nih Mbak, boleh nggak sih diinformasikan ke kita, Sobat Great People, mungkin Sobat Trader sendiri belum pernah berinvestasi. Kira-kira apa aja sih yang perlu diperhatikan untuk mulai investasinya? Oke, sebenarnya untuk mulai investasi di pasar modal itu sama dengan kalau kita mau investasi di sektor lain gitu ya. Oke. Misalnya kita mau invest di sektor real gitu, pasti itu hampir sama step-stepnya. Yang pertama kita harus tahu dulu tujuan dan juga jangka waktu investasi kita. Misalnya kita punya tujuan investasi apa, misalnya mau kita pakai dana ini nanti untuk anak sekolah gitu misalnya. Nah, kita tahu kan berarti tujuannya itu untuk apa, lalu berapa lama lagi sih gitu kan jangka waktunya kita akan pakai dana hasil investasi kita gitu. Yang pertama kita harus tahu tujuannya dulu yang pasti. Terus yang kedua kita harus tahu profil resiko kita. Jadi dengan tujuan investasi kita dan juga jangka waktunya gitu ya, kita harus tahu apakah kita akan cari produk yang jenisnya seperti apa. Itu tergantung profil kita. Kira-kira nih misalnya kalau kita kurang bisa menerima fluktuasi harga, jadi kan ada orang yang nggak toleransi ya untuk masalah itu. Betul, nggak dia nggak bisa menerima toleransi, jadi nggak bisa mentoleransi lah atas fluktuasi dari hasil investasi kita gitu ya. Nah kalau gitu berarti jangan ambil produk-produk yang fluktuatif gitu kan pasti. Nah setelah kita tahu profil kita harus tahu produk-produknya. Produk-produknya seperti apa, apakah dia cocok untuk jangka waktu pendek, jangka waktu panjang gitu ya, atau jangka waktu menengah, kita harus pahami dulu. Dan yang terakhir jangan lupa untuk diversifikasi. Jadi kalau kita udah tahu kita mau masuk ke produk apa gitu ya, jangan lupakan untuk melakukan diversifikasi, karena beberapa produk investasi, bukan beberapa tapi seluruh produk investasi memiliki resiko kan. Pasti. Tapi resiko itu kan tergantung dari kita melihatnya, apakah dengan resiko tertentu menurut kita itu resikonya tinggi atau resikonya rendah gitu. Itu tergantung dari bagaimana kita melihatnya, tergantung bagaimana profil kita. Jadi jangan lupakan yang namanya diversifikasi. Jangan taruh seluruh dana kita di aset yang menurut kita paling cocok dengan kita. Oke. Gitu. Ternyata lumayan panjang ya Mbak ya. Maksudnya dari penjabarannya Mbak Fiona untuk memulai investasi itu prosesnya ada proses. Kemudian itu juga agak lumayan panjang. Mungkin boleh nggak sih Mbak kira-kira sedikit dikasih gambaran yang singkat untuk kita nih Sobat Great People atau Sobat Breeder sendiri itu yang mau mulai tapi mempunyai langkah yang lebih mudah untuk mulai investasinya di awal tahun itu seperti apa? Oke, sebenarnya proses untuk investasi itu yang tadi udah kita bahas itu nggak boleh di skip ya. Jadi gimana pun juga harus ngikutin proses itu. Rulesnya SOP-nya udah ada ya. Betul. Jadi nggak bisa tiba-tiba kita invest di sesuatu tanpa kita tahu ini investnya apa sih gitu. Itu kan nggak bener ya. Jadi tapi kalau buat pemula yang sebenarnya pengen mulai invest tapi belum punya waktu gitu mungkin ya untuk belajar tentang produk-produk investasi gitu. Nah mungkin yang kalau saran dari saya ya, yang pertama mungkin kita udah familiar sama produk-produk perbankan. Karena kan kita pasti pakai kan produk-produk perbankan. Nah dari situ kita tahu kalau perbankan itu kan sebagai agen penjual efek reksadana juga kan sebenarnya. Betul. Kita tahu bahwa di perbankan itu ada produk reksadana dan juga ada produk perbankan sendiri yaitu deposito. Yang kita mungkin familiar banget sama deposito itu. Tapi di satu sisi kita tahu produk investasi dari pasar modal yang namanya reksadana. Nah, reksadana itu sendiri ada mostly ada 4 jenis yang biasa kita temukan gitu ya. Reksadana pasar uang, pendapatan tetap, reksadana campuran, dan reksadana saham. Nah mungkin buat teman-teman yang baru mau mulai banget gitu ya, boleh untuk beli aja reksadana pasar uang. Karena reksadana pasar uang itu biasanya isinya adalah
deposito ya. Yes. Jadi mostly isinya adalah deposito yang mana ini adalah isinya mostly adalah produk-produk perbankan yang memiliki resiko yang minim gitu. Atau kalau mau investasi di produk-produk yang dikeluarkan oleh pemerintah, misalnya obligasi negara. Obligasi negara itu karena dijamin gitu ya oleh negara, jadi bisa dibilang risikonya sangat minim gitu. Gitu sih kalau saran saya untuk yang baru mulai banget tanpa tanpa punya waktu gitu ya untuk belajar. Jadi sebenarnya kalau dari konklusinya Mbak Fiona, mungkin kalau untuk mudah berinvestasi mulai aja dulu. Betul. Jangan ditunda-tunda kali ya Mbak Fiona ya. Jadi walaupun misalnya tidak perlu banyak explore, ya bolehlah dengan produk reksadana pasar uang ataupun pendapatan tetap yang mungkin dari sisi resikonya pun masih bisa ditoleransi dengan minimal lah ya dibandingkan reksadana lainnya yang mungkin secara karakter profil resikonya pasti punya resiko yang lebih tinggi gitu kali ya Mbak Fiona ya. Oke Mbak Fiona, menarik lagi nih, mungkin Sobat Great People dan juga Sobat Breeders yang mungkin masih pemula atau newbie, kira-kira reksadana, selain reksadana itu investasi apa lagi sih Mbak yang mungkin cocok buat mereka? Oh ya, tadi yang udah sempat saya sebutin juga ya. Mungkin yang awal tuh bisa coba reksadana pasar uang ya. Reksadana pasar uang atau reksadana fixed income. Yang kedua, yang sebenarnya produk ini bukan reksadana, karena kalau reksadana itu kan campuran dari beberapa produk yang dikelola sama manajer investasi gitu ya. Tapi kalau produk ini namanya surat berharga negara. Tadi udah saya sebutin juga. Karena SBN ini kan dikeluarkan oleh pemerintah ya. Jadi dia dijamin gitu ya, dijamin dijamin likuiditasnya, dijamin pembayaran kuponnya gitu ya, dan dengan karakteristik yang seperti itu dan resiko yang minim sekali gitu ya kalau kita investasi di SBN gitu. Oke, berarti yang newbie ya, mungkin Sobat Great People dan juga Sobat Breeders, either dia menggunakan deposito, mungkin ya itu investasi yang cocok buat mereka. Terus mungkin kita part of reksadana yang kita ajukan atau rekomendasikan adalah pasar uang dan juga mungkin reksadana pendapatan tetap. Itu dari toleransi resikonya pun juga lebih rendah kali ya Mbak Fiona. Dan juga mungkin ada produk investasi SBN ya, atau surat berharga negara yang retail yang bisa istilahnya banyak juga dijual mungkin di Bright sendiri gitu ya Mbak. Betul, di BRI dan Reksa Sekuritas bisa juga kalau mau beli SBN retail. Mbak, kita temanya udah lumayan panjang tapi kayaknya ada yang kelewat nih Mbak. Jadi kan mungkin nih saya mewakili Sobat Great People dan juga Sobat Breeders, ada yang mungkin apakah dia harus nih Mbak, dia mulai investasi reksadana tapi dia sendiri punya pos hutang dan juga dia sendiri juga belum punya dana darurat. Kira-kira menurut pandangannya Mbak Fiona seperti apa? Oke, mungkin ini common ya di industri perencanaan keuangan. Jadi setiap kita ada penghasilan, kita kan harus ada beberapa pos ya, pos. Misalnya sebenarnya porsi dari masing-masing pos ini sebenarnya itu tergantung dengan bagaimana kita yang menjalani gitu ya. Tapi secara umum dari pendapatan kita per bulan itu harus dibagi ke dalam beberapa pos. Misalnya nih, yang pertama pasti untuk kebutuhan kita kan. Pasti. Untuk kebutuhan. Lalu yang kedua untuk hutang, misalnya kita punya hutang, untuk pembayaran hutang. Lalu yang ketiga pasti harus ada pos untuk dana darurat. Tapi dana darurat itu kan sebenarnya once kita udah menyentuh porsi ideal dana darurat, kita berarti bisa kita nggak masukin ke dana darurat lagi gitu ya. Kita bisa pakai untuk yang lain. Terus yang terakhir itu harus ada yang namanya pos investasi. Jadi walaupun kita ada hutang dan tapi dengan catatan ya, hutang itu harus ada di porsi yang produktif mungkin ya. Betul, bisa jadi hutang itu produktif atau mungkin bisa dibilang konsumtif, asalkan masih ada di rasio tertentu ya. Rasio yang maksudnya wajar gitu. Bukan misalnya melewati kita, dari pos-pos alokasinya betul, gitu ya. Betul. Jadi jangan sampai hutang kita melebihi katakanlah dari pendapatan yang kita terima. Jangan sampai melebihi dari pendapatan, lah gimana hidup kita gitu kan. Tapi misalnya jangan sampai juga hutang itu mungkin sampai
memakan jatah dari konsumsi pribadi kita gitu kan. Pasti hutang itu harus di-maintain supaya jangan banyak-banyak gitu ya. Terus untuk dana darurat kita pasti ada nominal yang ideal untuk kita. Once dana darurat itu udah kita dapatkan, artinya pos dari dana darurat itu bisa kita sisihkan untuk yang lain, katakanlah untuk investasi. Nah, kalau menurut saya, walaupun kita ada hutang ataupun dana darurat belum tercapai nominal gitu ya, nominal idealnya, bisa kita akalin dengan porsi investnya dikecilin lagi gitu. Kalau misalnya memang masih ada pos hutang dan dana darurat yang belum terpenuhi gitu ya. Karena gimana pun juga investasi itu kan harus dimulai ya, harus dimulai. Betul. Jangan kalau kita nunggu nanti ya ketinggalan kereta gitu. Ketinggalan kalau misalnya kita mau invest katakanlah 3 bulan lagi, bisa jadi reksadana yang kita beli udah naik berapa persen gitu kan. Jadi kita akan ketinggalan momentumnya gitu. Jadi menurut saya harus ada pos investasi, tapi mungkin bisa dikurangin lagi untuk kondisi tertentu ya, misalnya ada hutang dan juga dana darurat yang belum ada gitu. Berarti istilahnya dari porsinya itu dialokasikan dulu, mungkin dari pendapatannya dialokasiin dulu ya Mbak Fiona ya. Kira-kira living costnya berapa, kemudian porsi dari hutangnya, mungkin kan kita pasti tidak menutup kemungkinan Sobat Great People dan juga Sobat Breeder sendiri punya ada porsi alokasi hutang untuk lah ya. Bayar utang, iya. Mungkin itu either dia mempunyai porsi hutang yang konsumtif ataupun yang harapannya sih sebenarnya dia hutang tapi produktif, karena toh nanti bisa dijadikan aset yang sebenarnya bisa mengakumulasi dari kekayaannya si Sobat Breeders dan Sobat Great People juga gitu ya Mbak Fiona ya. Dan kemudian idealnya dia sebenarnya juga menyisihkan porsi untuk dana darurat, karena kita nggak pernah tahu seberapa urgentnya kita ada kebutuhan untuk menggunakan dana darurat itu. Yang pastinya ya yang ideal yang kita sebutkan adalah kan minimal 6-12 kali gitu ya. Tapi at the end ternyata kalau misalnya dari sisinya si Sobat Great People dan juga Sobat Breeders belum memiliki itu, mungkin nggak apa-apa, nggak terlalu ideal dengan 6-12 kali, tapi dia punya gitu ya Mbak ya. Betul. Oke. Terus yang menarik nih Mbak, kan di awal tahun ini misalnya investor dari Sobat Great People dan Sobat Breeder sendiri mau mulai investasi di awal tahun untuk reksadana. Perlu nggak sih Mbak untuk mendiversifikasikannya? Karena kan mungkin dia newbie, dia baru, tapi dia belum tahu nih seperti apa, mungkin alokasinya juga seperti apa. Itu kan dari pandangannya Mbak Fiona yang kita bilang pasti dia lebih expert nih dibandingkan Sobat Great People dan juga Sobat Breeders yang sedang menyaksikan podcast kita ini. Kira-kira boleh nggak sih dikasih informasi gambarannya seperti apa? Oke, diversifikasi itu perlu ya, sangat perlu. Jadi katakanlah kita beli di satu aset. Kita pasti melihat satu produk investasi itu dengan prinsip yang sama, yaitu high risk high return. Karena misalnya nih kita beli aset berupa reksadana saham. Di reksadana saham itu pasti akan mengikuti pergerakan harga saham yang menjadi underlying dari reksadana itu gitu ya. Nah, karena saham itu diperdagangkan tiap hari gitu ya, tiap hari bursa. Detik, tiap hari bursa. Jadi pasti pergerakan NAV itu nilai aktiva bersih reksadananya pasti akan mengikuti dari pergerakan saham yang menjadi underlying-nya. Tapi kalau kita invest di reksadana yang resikonya lebih kecil gitu ya, misalnya pendapatan tetap atau reksadana pasar uang gitu, karena underlying-nya dia adalah katakanlah time deposit dan juga obligasi yang mana dia nggak terlalu fluktuatif gitu ya. Jadi pasti kita akan melihat akan melihat perbedaan karakteristik dari produk itu gitu ya. Katakanlah 2 produk. Nah, dari situ bisa jadi di satu ketika harga saham yang menjadi underlying reksadana saham itu turun, jadi NAV-nya turun, bisa jadi dari yang underlying-nya obligasi, yang reksadana fixed income, dia akan
mengkompensasi dari penurunan NAV dari Oke. reksadana saham yang kita punya. Jadi diversifikasi itu menurut saya sangat perlu Penting sih, ya. sangat penting, betul. Jadi anggap aja ya sobat Great People dan juga sobat breeders, reksadana itu kita perlu diversifikasi karena once kita butuh buffer kali ya Mbak. Betul. Even kita tahu nih sebenarnya reksadana yang resikonya lumayan tinggi itu misalnya reksadana saham atau indeks yang ada dijual di Bright itu IDX 30 misalnya atau Inspiring gitu kan, itu kita lihat nih memang untuk jangka panjangnya kita lihat ada potensi ke depannya bagus. Betul, Tapi betul. pun kita menutup istilahnya kan kita lihat ada NAB yang kita lihat kan lumayan bikin deg-degan nih. Betul, Nah, betul. kita mungkin boleh diversifikasi melalui reksadana pasar uang karena balik lagi nih kita juga kan ada kebutuhan, tujuan kebutuhannya seperti apa tadi Mbak Fiona juga sempat singgung di awal. Tujuan keuangan investasinya untuk apa? Jadi kan ada yang tujuan untuk jangka pendek, jangka menengah, dan juga yang pasti jangka panjang. Kalau untuk reksadana saham biasanya itu kan kamarnya Mbak Fiona pun pasti agree juga memang untuk tujuan jangka panjang. betul. Sementara kan kita yang di 1 tahun 2 tahun ke depan kita nggak tahu nih, kita ada kebutuhan mungkin mau ada pergi keluar negeri mungkin atau Betul. mungkin ada acara keluarga yang memang membutuhkan itu, jadi otomatis kita harus diversifikasi kali ya Mbak Betul, Fiona ya. betul. Oke, menarik nih Mbak Fiona. Kalau dari sisi diversifikasi kita sudah tahu, sobat Great People dan juga sobat breeders tahu, kira-kira nih Mbak Fiona yang dialami sama Mbak Fiona selaku pelaku pasar modal ya kalau kita bisa bilang, itu apa saja sih yang rata-rata menjadi kegagalan bagi investor, baik yang mungkin yang newbie atau mungkin yang senior, itu kira-kira apa aja sih Mbak yang menjadi kegagalannya itu di investasi reksadana? Oke, kan tadi kita udah bahas ya step-stepnya kalau kita mau invest. Nah, bisa jadi orang-orang yang mau investasi di pasar modal, sebenarnya investasi dimanapun gitu ya, itu nggak ngikutin step-step yang tadi kita yang prosesnya iya ya? betul. Jadi Oke. misalnya kita nggak ngikutin step yang kita bilang, kita harus tahu tujuan investasi kita apa. Yes. Kita invest, kita naruh dana gitu ya, tapi kita nggak tahu nih uang ini mau buat apa, mau dipakai kapan gitu. Jadi kita nggak punya tujuan gitu. Oke. Bisa jadi sebenarnya tujuan kita bukan jangka panjang. Oke. Bisa jadi tujuan kita mungkin untuk 1 tahun atau 2 tahun aja gitu. Bisa Yes. jadi seperti itu. Nah, pasti kan dari situ akan merembet ke yang lain. Ya, Jadi ya. produk yang kita beli juga jadi produk dengan karakteristik yang Tidak nggak sesuai iya, gitu. iya, Nah, iya. dari situ yang biasanya gitu ya menjadi masalah ketika kita berinvestasi. Sebenarnya Oke. dari step-step yang tadi udah kita sebutkan sih, yang kayak tahu jangka waktu, Yes. terus tahu kita Profil kita resikonya tahu profil seperti resiko apa. kita, tahu Ya. profil produknya, Mhm. terus kita nggak diversifikasi, itu juga jadi salah satu Kegagalan kali ya, penyebab salah kegagalan satu kali ya. penyebab Oke. kegagalan kalau orang berinvestasi. Mulai gitu. investasi atau mungkin berinvestasi dia tidak sesuai dengan SOP, otomatis Iya, nggak pasti sesuai ada SOP. risiko yang nanti Betul. akan dialami baik sobat investor Great People ataupun Betul. sobat breeder sendiri Betul, gitu ya Mbak betul. Fiona. Tapi menarik sih Mbak Fiona kalau kita lihat nih ternyata kita udah mau mencapai ke akhir sesi nih Mbak Fiona ya. Oh ya, nggak Kerasa ya. Karena ternyata isinya daging semua yang kita bahas ya dari awal. Di awal tahun kita niatnya serius dan santai. Ternyata kok serius banget nih yang Ternyata serius banget ya. kita Iya, bahas iya. terlalu serius. Mungkin karena awal tahun tuh target kali ya, target Betul, untuk betul. target investasi, terus target personality, karir, Iya, terus kesehatan. karena ini waktunya gitu ya. Iya. Awal tahun tuh waktunya kita refleksi diri gitu. Yes. Tahun lalu kita ngapain aja, tahun Iya. ini kita mau ngapain gitu ya. Termasuk dari sisi investasi karena pastinya. pasti di tahun lalu itu sebenarnya jadi apa ya, jadi suatu pembelajaran dari kita Betul, sendiri gitu ya Mbak betul. Fiona, untuk bisa kita tarik, oh resolusi nih kita harus bikin nih resolusi. Kenapa sih kalau kita nggak bikin resolusi itu ya kita nggak tahu kita 1 tahun ini mau ngapain kali ya Mbak Betul, Fiona ya. betul. Mungkin kalau boleh last question Mbak Fiona, pesan-pesan dari Mbak Fiona untuk sobat Great People dan juga sobat breeders itu, mulai investasi seperti apa sih Mbak? Mulai investasi itu Supaya sukses ya seperti nantinya apa? kita ya. Oke, karena ini masih awal tahun ya, Yes. jadi buat great people dan juga breeder semua, kalau
kalau boleh kalau boleh kita sharing gitu ya. Yes. Kalau menurut saya investasi harusnya gimana? Yang pertama adalah mulai dulu. Oke. Mulai dulu di produk-produk yang memiliki resiko yang sesuai sama kita ya. Oke. Tapi kalau buat yang baru mulai berarti resiko yang rendah gitu ya. Yang pertama kita bisa mulai dulu ke reksadana pasar uang. Di BNI Asset Management kan ada BNI Dana Liquid ya. Yes, itu produknya bagus dan sudah dijual di Brights ya. Betul. Seperti nama podcast ini Liquid Yes, gitu. Jadi betul. jadi kalau mau mulai dulu, mulailah di reksadana pasar uang dengan resiko yang relatif rendah, teman-teman. Jadi terus minimal belinya juga relatif murah gitu ya. Jadi bisa langsung mulai aja dulu mumpung masih di awal tahun gitu kan. Sebelum ketinggalan kereta. Yes. jadi mulai aja dulu, menurut saya sih investasi itu mulai aja dulu sih. Oke, berarti dari setelah kita telaah tadi konklusinya untuk sobat Great People dan juga sobat Breeders mulai aja dulu untuk investasi. Betul. Mumpung awal tahun, mumpung masih ada nih resolusi yang bisa kita buat. Betul sekali. Nanti di akhir tahun mungkin kita baru bisa review lagi ya Mbak Fiona ya. Mungkin dari Mbak Fiona pesan-pesannya itu mungkin ada sedikit closing statement gak sih Mbak dari Mbak sendiri untuk kita mulai temanya kan di awal tahun nih. Langkah memulai investasi yang mudah nih di awal tahun seperti apa? Mungkin boleh Mbak ada closing statement dari Mbak Fiona untuk sobat Breeders dan juga sobat Great People. Oke, ini closing statementnya agak promosi ya. Nggak apa-apa. Kita senang kok. Kalau kan tadi di awal tahun investasi mulai aja dulu. Yes. Jangan lupa mulainya di Brights, pakainya Brights Easy. Oke. Supaya lebih gampang di produk pasar uangnya BNI Asset Management, BNI Dana Liquid. Yes, oke. Thank you Mbak Fiona ya. Oke, sobat Great People dan juga sobat Breeders, tanpa terasa ternyata pembahasan kita dengan narasumber yang cantik hari ini yaitu Mbak Fiona dari Brights. Mudah-mudahan menjadi manfaat dan memotivasi untuk memulai investasi baik sobat Great People dan juga sobat Breeders. Jangan lupa follow terus Instagramnya BNI AM @BNI Asset Management dan juga follow Instagramnya BRI Dana Reksa Sekuritas di @BRI Dana Reksa. Dan jangan lupa download aplikasi Brights di Play Store dan juga App Store untuk membeli reksadana BNI Asset Management. Tinggal dipilih di bagian produk reksadana, di situ kalian bisa pilih produk-produk BNI Asset Management. Oke, jangan lupa langsung dibeli ya Mbak Fiona. Betul, ya. Pastinya jangan lupa nanti dibeli. akan ada banyak promo menarik yang mungkin akan di-upload di Bright sendiri ya, Mbak Fiona ya. Betul. Oke, terima kasih sebelumnya atas atensinya dari awal sampai akhir. Kita terus dinantikan tentunya. Mudah-mudahan jangan lupa sobat Great People dan juga sobat Breeders saksikan terus podcast Liquid yang tak kalah serunya yang ada di Spotify dan juga YouTube-nya BNI AM. Dan kita akhiri saja ya Mbak Fiona ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Better future, invest now. Thank you.